adalah seseorang yang sangat berharga dalam kehidupan kita. Dengan guru, kita bisa mencapai kesuksesan yang sesungguhnya. Karena dengan guru, kita bisa membuka cakrawala dunia. Tetapi di samping itu, menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2015, guru yang sesungguhnya adalah guru yang bisa mendidik, mengajar, dan juga membimbing. Dan guru yang sebenarnya bukanlah guru yang memberikan ilmu pengetahuan seluas-luasnya, tetapi guru yang sebenarnya adalah guru yang bisa memberi pengetahuan yang luas dan juga mendidik karakter anak menjadi karakter yang sangat baik. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya Isra Meldanovia dari jurusan Tadris Bahasa Inggris BP17 untuk menyampaikan beberapa peran yang harus dilakukan oleh seorang guru untuk mengajar dan mendidik siswanya. Yang pertama adalah guru sebagai model. Model di sini bukan berarti model yang memperagakan pakaian atau busana yang akan dipakai oleh seorang guru, tetapi model yang sejatinya adalah guru sebagai contoh dan teladan yang harus dicontoh oleh siswa-siswanya. Pernah kita dengar tentang berita seorang guru menampar anak muridnya, seorang anak murid mengasari gurunya. Apakah itu peran guru sebagai model? Jawabannya tidak. Karena seorang model akan memberikan contoh, seorang model akan memberikan bagaimana cara menjadi seseorang yang seutuhnya, bagaimana menjadi seseorang yang berkarakter tinggi. Dan seorang model akan memberikan pelajaran dan pengajaran yang sangat baik. Selanjutnya yaitu guru sebagai evaluator. Evaluator di sini yakni guru sebagai evaluasi. Mengevaluasi setiap tindakan-tindakan yang dilakukan oleh siswanya. Mengevaluasi setiap pelajaran yang telah diberikan yang lalu dievaluasi. Apakah pelajaran itu tersampaikan dengan baik atau tidak? Dan banyak evaluasi lain lagi yang harus dilakukan oleh seorang guru. Mulai dari mengevaluasi sikap, tindakan, dan perilaku anak-anak. Dan juga mengevaluasi apakah pelajaran yang diterima anak-anak tersebut dapat tersampaikan dengan baik atau tidak. Dan seorang guru harus bisa mendidik anaknya dengan cara yang sesuai dengan syariat Islam. Mendidik di sini bukan hanya mendidik perilaku atau sifat tingkah laku seorang anak, tetapi guru juga harus mendidik bagaimana cara menjadi anak-anak yang berkarakter, beriman dan bertakwa kepada Allah dan Nabi Subhanahu. Baiklah, peran guru yang ketiga yaitu guru sebagai pembimbing. Mungkin di beberapa sekolah kita dapat mengetahui bahwa di sana terdapat guru BK atau bimbingan konselor. Tetapi itu tidak cukup. Karena BK tidak sepenuhnya seharian full dengan siswanya. Dan BK tidak bisa mengajarkan guru bagaimana cara melakukan pendekatan dengan murid. Jadi seorang guru harus menjadi pembimbing anaknya untuk menjadi seorang siswa yang sukses di masa depannya. Ada beberapa pembimbingan yang harus dilakukan oleh seorang guru, yaitu guru harus membimbing anaknya untuk menatap dan mencapai tujuan ke depannya. Membimbing anaknya ke jalan yang lebih terarah untuk menjadi apa mereka yang di masa yang akan datang. Itulah sebenar-benar pembimbing. Selanjutnya yaitu guru sebagai pendidik. Telah saya sampaikan di atas bahwa pendidik adalah bagaimana cara guru mendidik anak supaya anak bisa menjadi seseorang yang berkarakter. Oleh karena itu, guru harus bisa menjadi seorang pendidik yang dapat diandalkan. Karena sebanyak yang kita tahu bahwa saat ini karakter anak Indonesia sangat berdampak buruk. Entah itu karena didikan yang kurang dari keluarga atau didikan yang kurang dari sekolah. Tetapi sebenarnya pendidikan yang sebenar-benar itu, pendidikan yang utama itu didapatkannya dari rumah. Namun pendidikan yang keduanya adalah di sekolah. Seorang anak akan menghabiskan banyak waktu di sekolahnya, bergaul dengan gurunya, dan bermain dengan teman-temannya. Oleh karena itu, seorang guru harus bisa menjadi pendidik yang sangat berpengaruh kepada siswanya.
Berbicara tentang pendidik, pendidik tidak hanya memperhatikan perilaku dan tingkah laku seorang peserta didik, tapi pendidik harus mendidik seseorang siswa menuju karakter yang beriman. Oleh karena itu, calon guru, kita sebagai calon guru harus mempersiapkan kematangan perilaku seorang murid agar menjadi siswa yang terdidik. Ilmu sangat penting, tapi siswa yang berpendidikan lebih penting. Karena dengan ilmu tapi tidak terdidik, siswa itu gagal disebut menjadi siswa. Oleh karena itu, guru selain mentransfer ilmu, ia juga harus bisa mendidik anak-anaknya. Masalah BK. BK hanyalah badan yang diselenggarakan di sebuah sekolah, yang mana BK ini akan dianggap sebagai pemecah masalah setelah guru. Jika seorang guru tidak dapat lagi memecahkan masalahnya di sebuah kelas, maka masalah ini dapat dilanjutkan kepada BK. Oleh karena itu, guru sangat berperan penting pada pendidikan. Dan selanjutnya yaitu guru sebagai inovator. Guru sebagai inovator bermakna bahwa guru bisa memberikan sebuah inovasi kepada siswanya. Guru adalah seorang yang sangat berharga dalam kehidupan kita, karena guru dapat membuka cakrawala kita, karena guru dapat memberikan keberhasilan yang nyata kepada siswa-siswa. Dan keberhasilan tidak hanya terhitung dari apa yang kita miliki, apa yang membuat kita senang, dan apa yang membuat kita sukses. Tetapi keberhasilan yang nyata adalah ketika kita bisa memiliki sebuah ilmu dan sebanyak-banyaknya pengetahuan tentang dunia, mulai dari sesuatu yang sangat kecil hingga sesuatu yang sangat besar. Karena itu, peran guru sangat berfungsi pada kejayaan negara kita. Tidak hanya negara kita, tetapi juga bangsa kita. Kita sebagai calon seorang guru harus mengetahui bahwa guru yang profesional adalah guru yang mengerti pada siswa-siswanya, guru yang memahami karakter-karakter siswanya. Di kesampingan itu, ada pun pengertian dari guru yang profesional menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2015 adalah guru yang profesional adalah guru yang tidak hanya mendidik, mengajar, memberikan ilmu pengetahuan, tetapi guru yang profesional adalah guru yang membimbing dan dapat mengubah karakter siswa-siswa. Baiklah, pada kesempatan kali ini, izinkan saya, Islam Nurhadiya, jurusan Bahasa Inggris, untuk menyampaikan atau menjelaskan secara ringkas tentang peran guru. Pada kali ini kita membahas tentang peran guru. Seorang guru sangat berperan dalam kehidupan bangsa dan negara kita. Seorang guru sangat memberikan pengaruh pada kehidupan bangsa dan negara kita. Karena sejatinya, profesional yang andil dan sangat mulia adalah menjadi seorang guru. Guru adalah profesi yang sangat mulia, baik di kalangan banyak orang. Karena dengan guru, kita sebagai siswa dapat membuka cakrawala dan menambah ilmu pengetahuan kita. Kita mengetahui isi dunia dari seorang guru. Memang buku adalah sumber ilmu pengetahuan, tapi dengan guru kita dapat mencapai sumber ilmu pengetahuan, memahami sumber ilmu pengetahuan yang sangat mudah. Baiklah, selain itu, saya akan mengupas satu persatu apa saja peran dari seorang guru. Yang pertama yaitu guru sebagai pengajar. Sebanyak yang kita tahu bahwa guru mengajarkan kita ilmu pengetahuan. Peran guru sebagai seorang pengajar adalah mentransfer ilmu pengetahuan yang ia miliki kepada siswa-siswanya. Teramat banyak pengetahuan yang dimiliki oleh seorang guru, tetapi ia diperkecil menjadi beberapa bidang. Ada guru yang memberikan kita ilmu pengetahuan tentang agama, tentang bahasa Indonesia, tentang bahasa Inggris, tentang IPA atau ilmu pengetahuan alam, IPS, ilmu pengetahuan sosial. Tetapi sejatinya seorang guru adalah guru yang mengajarkan kita, yang dapat mentransferkan ilmu pengetahuan kepada kita, dan kita dapat mengerti apa yang disampaikannya. Itu adalah peran guru sebagai seorang pengajar.
menjadi tahu. Itulah sejatinya peran guru sebagai pengajar. Di mana-mana kita dapat mengetahui bahwa seorang guru dapat mengajar anak didiknya tentang ilmu pengetahuan, tentang sesuatu yang anak didiknya belum tahu dan dia beritahu. Yang terpastinya, guru mengetahui itu dari sumber yang juga pasti tepat dipercaya. Baiklah, yang kedua yaitu peran guru sebagai pembimbing. Di sini guru sangat berperan penting, karena pembimbing di sini adalah setelah guru memberikan ilmu pengetahuan, mengajarkan ilmu pengetahuan kepada peserta didiknya, seorang guru harus membimbing peserta didiknya, membimbing untuk ke arah yang lebih jelas ke depannya, membimbing muridnya untuk menjadi apa, membimbing siswanya untuk meraih mimpi, untuk meraih cita-cita yang akan diraihnya. Jadi seorang guru harus membimbing siswa-siswanya, harus memperhatikan keinginan siswa itu di mana. Apakah siswa tersebut ingin menjadi dokter? Apakah siswa tersebut ingin menjadi guru juga? Atau siswa tersebut ingin menjadi profesi yang lainnya? Dan guru harus mengetahui pribadi siswa-siswa tersebut, mengetahui cita-cita, apa yang diinginkan oleh seorang guru, apa yang diinginkan oleh seorang murid, dan jadi apa yang akan ke depannya. Itulah sejatinya seorang guru sebagai pembimbing. Namun pembimbing di sini tidak hanya menjadi pengaruh terhadap masa depannya, membimbing masa depannya, membimbing akan menjadi apa dia pada masa depannya. Tetapi pembimbing di sini, ia juga membimbing siswanya untuk menjadi karakter, untuk membimbing siswa menuju arah yang lebih baik, menuju progres yang lebih maju, dan mengedepankan prinsip-prinsip keagamaan. Yang selanjutnya yaitu guru sebagai pendidik. Jika pengertian umum, guru adalah seorang pengajar yang mentransfer ilmu pengetahuan. Pada kali ini, saya akan mengupas dengan secara khusus dan mendetail peran guru sebagai pendidik. Pendidik, seorang guru harus menjadi pendidik yang profesional. Karena seorang guru adalah orang tua kedua setelah lingkungan rumah. Seorang guru harus mendidik anak-anaknya. Seorang guru harus memberikan pengertian intens kepada anak-anaknya, supaya anak-anak tersebut tidak dapat berseleweng atau melakukan kegiatan-kegiatan di luar yang sangat dapat kita ketahui saat ini. Banyak seorang siswa yang berlaku senonoh di luar sekolah. Itu karena apa? Karena seorang guru belum bisa berhasil untuk mendidik anak-anaknya. Ilmu pengetahuan memang sangatlah penting, tapi karakter lebih penting daripada ilmu pengetahuan. Karena jika tinggi ilmu pengetahuan seseorang, tetapi ia tidak berkarakter, itu akan sangat lebih sulit. Tetapi ketika seseorang berkarakter dan memiliki perilaku yang baik, walaupun hanya dengan sedikit ilmu, ia akan tetap dihargai di mata masyarakat ataupun di mata bangsa lainnya. Tetapi saya pribadi dan saya yakin untuk teman-teman saya yang akan menjadi calon guru, ilmu pengetahuan dan karakter dua-duanya sangat penting. Kita tidak perlu mendebatkan hal mana yang lebih penting, apakah itu karakternya atau ilmu pengetahuannya. Tetapi kita sebagai seorang guru, kita harus mencoba bagaimana menjadi seorang guru yang lebih profesional, mengutamakan prinsip dan mengajarkan bagaimana menjadi orang yang baik, dan pastinya memberikan ilmu pengetahuan yang seluas-luasnya. Dapat kita dengar dari beberapa berita bahwa seorang guru melakukan kekasaran, menampar, meninju, bahkan berkata tidak pantas kepada muridnya. Sebenarnya apa yang salah? Apakah gurunya yang salah atau muridnya yang salah? Dari kasus tersebut kita tidak perlu memperdebatkan siapa yang salah sebenarnya. Karena sejatinya seorang guru, sebelum ia menjadi seorang guru, ia harus memiliki beberapa prinsip-prinsip, etos kerja, dan ia harus menguasai bagaimana menjadi etika menjadi seorang guru. Karena menjadi seorang guru bukanlah sebuah profesi yang mudah. Ia bertemu dengan 20 kepala atau 35 kepala dalam satu hari. Dan setiap kepala itu berbeda-beda pemikirannya. Setiap kepala-kepala itu berbeda
berbeda perilaku dan tindakannya. Jadi seorang guru itu harus bisa menguasai beberapa etika. Dan juga seorang guru itu harus bisa melakukan pendekatan kepada anak-anak muridnya. Tidak hanya mendidik, tidak hanya mentransfer ilmu pengetahuan, dan juga tidak hanya tentang bagaimana melatih perilaku siswa tersebut sesuai dengan norma-norma yang ada. Tetapi seorang guru harus melakukan pendekatan. Pendekatan di sini bertujuan untuk kebaikan anak tersebut. Jika seorang guru telah melakukan pendekatan kepada siswanya, otomatis seorang guru bisa mengetahui apakah siswa tersebut sudah mencapai kepada norma keagamaan, sudah mematuhi norma kemanusiaan, atau sudah melakukan perilaku yang baik. Dan juga jika guru sudah melakukan pendekatan, sebesar apapun masalah seorang siswa, guru akan dapat menyelesaikannya dengan mudah dan intens. Berbicara tentang permasalahan siswa, ya, kita sebagai calon guru sudah mengetahui bahwa beberapa sekolah pastinya semua sekolah memiliki bimbingan konselor atau BK untuk menyelesaikan masalah dari siswa. Tetapi nyatanya seorang guru yang telah melakukan pendekatan dengan siswa akan lebih mudah menceritakan permasalahannya kepada guru yang didekatinya. Oleh karena itu, seorang guru harus melakukan pendekatan kepada setiap siswa-siswanya agar seorang guru dapat mengetahui seperti apa siswa-siswanya tersebut. Baiklah, selanjutnya yaitu evaluator. Evaluator di sini yaitu evaluasi. Seorang guru selain mendidik, mengajar, membimbing, seorang guru juga harus bisa mengevaluasi pembelajaran yang telah diajarkan kepada siswanya, mengevaluasi sikap-sikap yang telah diajarkan kepada siswanya, mengevaluasi apakah norma-norma yang telah ditanamkan dapat dijalankan dan disesuaikan dengan kehidupan siswa-siswanya. Adapun evaluasi yang kali ini saya bahas adalah evaluasi tentang pelajaran atau proses belajar mengajar. Dalam evaluasi pengertian di sini, evaluasi yang saya sampaikan adalah seorang guru setelah ia memberikan, mentransfer, menerjemahkan ilmu-ilmu pengetahuan ke dalam cakrawala seorang siswa, guru tersebut harus mengevaluasi. Ia harus menjadi seorang evaluator. Apakah anak murid atau siswa-siswa tersebut dapat menangkap apa-apa saja yang dia jelaskan? Ketika hasil evaluasinya dengan jawaban ya siswa tersebut bisa, maka ia sukses menjadi seorang guru di bidang proses belajar mengajar. Tetapi sebaliknya, jika seorang siswa tidak mengerti dengan apa yang dijelaskan oleh seorang guru dan hasil evaluasinya tidak, maka ia masih diragukan dan perlu peningkatan yang lebih intens agar siswa-siswanya dapat mengerti tentang pelajaran dan pengajaran yang diberikan. Baiklah, selanjutnya yaitu guru sebagai model. Model di sini bukanlah model yang memperagakan busananya. Model di sini bukanlah model yang ditancap oleh kamera. Tetapi model di sini adalah model yang akan ditiru oleh siswa-siswanya. Apakah guru tersebut sukses menjadi model? Itu tergantung kepada siswa-siswanya. Apakah siswa-siswa tersebut dapat mencontoh perilaku teladan seorang guru? Jika seorang siswa dapat mencontoh perilaku baik seorang guru, maka ia sukses menjadi model bagi siswa-siswanya. Dan seorang guru harus bersikap baik di depan ataupun di belakang siswanya. Seorang guru adalah model, seorang guru adalah contoh bagi siswa-siswanya, contoh bagi generasi bangsa dan negara kita. Jadi sebelum kita menjadi guru, kita harus memiliki perilaku yang baik. Kita harus menjadi contoh dan teladan bagi siswa-siswa kita. Ya, sebagai contoh saja, ketika kita bertemu dengan siswa kita, jika dia lupa memberikan salam, sebaiknya kita memberikan salam dulu. Dan telah diatur di dalam beberapa pengaturan menjadi seorang guru, dan juga di dalam ilmu micro teaching, jika seorang guru akan mengajar tentang sebuah subjek yang akan diajarkannya, maka seorang guru harus melihat dulu apakah posisi di kelas itu kondusif atau tidak, apakah ada sampah atau tidak.
Dan di sini peran guru sebagai model sangatlah penting, karena ketika guru sudah menjadi model dan siswa-siswanya akan melanjutkan dan mencontoh perilaku tersebut. Dan ketika guru masuk ke dalam kelas, guru melihat ada sampah, guru mengambil sampah tersebut, tanpa sengaja seorang siswa akan tidak perlu semua siswa, tetapi hanya beberapa siswa akan merasakan rangsangan tersebut. Dan mereka juga akan melakukan hal yang sama dengan gurunya, karena andilnya seorang guru adalah guru sebagai model. Selanjutnya yaitu guru sebagai inovator. Inovator di sini adalah guru dapat memberikan inovasi-inovasi yang baru. Guru dapat memberikan kebaharuan yang dimiliki oleh seseorang siswa. Jadi seorang guru harus menjadi guru yang inovator. Dan selanjutnya yaitu guru sebagai penasehat. Guru sebagai penasehat adalah guru yang bisa menasehati siswa-siswanya, baik dikala siswanya itu terpuruk karena nilai. Bisa juga menasehati karena siswanya itu dapat permasalahan yang rumit dan ia tidak dapat menyelesaikan dengan otaknya sendiri. Atau permasalahan yang guru harus menasehatinya karena ia berlaku menyimpang dari norma-norma. Atau juga bisa seorang guru harus menjadi penasehat. Penasehat untuk permasalahan yang ada di kelas. Dan seorang guru harus bisa menjadi penasehat yang bertanggung jawab. Penasehat di sini, saya akan memberikan beberapa contoh tentang penasehat. Seorang guru harus menjadi penasehat. Ketika seseorang siswa sedang duduk di bangku dan guru datang untuk menjelaskan materi pembelajarannya, tetapi ada seorang siswa yang seperti dia sedang dalam permasalahan, banyak memenung, tidak aktif dalam kelas, maka seorang guru tersebut harus melakukan pendekatan. Setelah melakukan pendekatan, dia harus mencoba untuk menanyakan apa yang terjadi kepada siswa tersebut, apa permasalahan siswa tersebut. Tetapi seorang guru tidak boleh belak-belakan menanyakannya di depan umum, karena seorang guru harus mempunyai prinsip kerahasiaan. Ini bukan berbicara tentang BK, tetapi ini berbicara tentang profesional seorang guru. Ketika seorang siswa tersebut yang sedang dihadapkan dalam permasalahan yang sangat rumit dan menceritakan permasalahannya kepada seorang guru tersebut, seorang guru tersebut harus bisa memberikan nasihat, yang mana nasihat ini tidak merugikannya, memberikan kecurahan kepada siswanya. Itulah guru sebagai penasehat. Menasehati di sini bukan hanya tentang menasehati, kamu harus begini, kamu harus begitu, kamu harus begini. Tidak. Tapi seorang guru itu memberikan contoh, jika kamu seperti ini, maka ini yang akan terjadi. Jika kamu bermasalah seperti ini dan ini tindakanmu, maka ini yang akan terjadi. Jadi penasehat itu bukan harus mengharuskan sesuatu. Jadi kamu bermasalah sama orang tua kamu, ya udah, kamu pergi aja ke rumah family kamu, biar kamu bisa fokus, biar kamu bisa gapai cita-cita kamu, biar di sana, sampai di sana kamu bisa belajar, tekun, gini. Tidak, seorang guru tidak boleh memberikan nasihat seperti itu. Tetapi seorang guru itu memberikan nasihat yang dapat menyentuh hati nurani seorang siswa. Contohnya, seorang siswa sedang bermasalah dengan papa tirinya di rumah. Ia bermenung, ia ingin kabur, bahkan ia ingin melakukan sesuatu yang di luar tindakannya, di luar pikirannya. Namun seorang guru harus merasakan apa permasalahannya, dan seorang guru harus menanyakan apa yang sebenarnya terjadi, dan seorang guru harus memberikan nasihat. Jika kamu seperti ini, maka ini yang akan terjadi. Ini akan berpengaruh kepada masa depan kamu. Kamu akan menghadapi kesulitan yang lebih sulit dari ini. Insting seseorang guru haruslah kuat, karena dalam sehari ia bertemu dengan puluhan siswanya.
Dan kita tidak tahu siswa mana yang akan mengalami permasalahan. Apakah satu di antara 30 siswa, 2 di antara 30 siswa, ataupun 3 dari 30 siswa. Maka dari itu, guru adalah profesi yang sangat mulia. Ia bekerja dengan otaknya, dengan tangannya, dengan keringatnya, dan juga dengan instingnya. Itulah seorang guru. Ia bekerja dengan semua kesusahannya, tetapi ini demi masa depan negara dan bangsa yang sangat ia cintai. Maka dari itu, kita sebagai calon guru di masa depan, kita harus mengerti apa-apa saja peran kita sebagai guru, agar generasi yang kita ajar, siswa yang kita didik, dapat menjadi orang yang bermanfaat bagi bangsa dan negara. Dan saya mengucapkan semoga kita semua dalam lindungan Allah dan dapat mencontoh guru-guru yang teladan, mencontoh seorang guru yang berperilaku baik. Karena dari itu, dari penjelasan saya berharap kita semua yang akan menjadi calon guru dapat menerapkan peran-peran guru tersebut sesuai dengan undang-undang atau yang telah diterbitkan oleh pemerintah. Saya Isra Novia, jurusan Tadris Bahasa Inggris dari IAIN Batu Sangkar, mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan saya minta maaf jika telah tersinggung dari beberapa penjelasan saya, tapi itu tidak maksud menyinggung, tetapi itu hanya sekedar menjelaskan uraian-uraian yang real dan fakta adanya pada zaman kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.